Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi rekan-rekan, Bapak dan Ibu dan mungkin ada rekan-rekan saya yang sudah saya kenal maupun yang belum. Salam kenal. Kali ini saya coba untuk menyampaikan video terkait pembuatan license untuk WPPE. Mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah mengenal ya WPPE itu apa, yaitu Wakil Perantara Pedagang Efek yang biasanya memang sangat dibutuhkan sertifikasi ini untuk teman-teman yang bekerja atau yang mempunyai ruang lingkup di industri sekuritas maupun di aset manajemen. Namun biasanya kalau aset manajemen lebih ke WMI dan lain-lain. Kalau yang WPPE biasanya akan dipakai di sekuritas. Nah, industri keuangan ini memang saat ini cukup pesat perkembangannya, teman-teman. Dari semenjak pandemi yang lalu sampai dengan hari ini, memang kalau kita lihat dan juga terkait dengan data yang ada di OJK, di BI maupun yang di KSE, banyaknya investor-investor muda yang bermunculan, baik dari segala usia sebenarnya, tidak hanya muda saja, tapi memang yang menakjubkan adalah banyak dari rekan-rekan kita yang mungkin usianya tidak jauh beda dengan saya, itu sudah mulai melakukan investasi di dunia saham maupun nantinya ada lagi di investasi di bidang-bidang lain. Ada contohnya nanti ada obligasi, ada mungkin ada juga yang di emas, properti mungkin sudah berjalan ya, dan juga di tempat-tempat yang lain. Dan ini memang sungguh mengembirakan bahwa masyarakat Indonesia khususnya sudah mulai aware dengan adanya investasi. Nah, hari ini saya akan coba share sedikit mengenai hal tersebut, bagaimana cara mengambil salah satu persyaratan atau sertifikasi WPE yang karena memang sebagai pelaku pasar biasanya harus punya dan apabila tidak punya sertifikasi ini akan mendapatkan teguran keras dari OJK karena OJK juga melindungi beberapa konsumen atau kita sebut sebagai nasabah yang ingin melakukan investasi di dunia saham maupun industri keuangan ini dengan memiliki masukan atau saran ya dan juga rekomendasi dari orang yang tepat, yaitu orang yang memiliki lisensi sertifikasi yang memang terkait dengan investasi tersebut. Salah satunya adalah WPP ini. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit, sebenarnya kalau terkait dengan WPP ini, teman-teman, kenapa sih harus punya WP ini? Ya karena memang ini sudah disyaratkan atau sudah diharuskan, sudah harus diharuskan lagi ya oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ini OJK. Sehingga apabila di industri sekuritas memang harus ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus diambil. Contohnya yang tadi saya sebutkan di sini, begitu. Untuk pengajuan lisensi ini memang calon WPPE atau Wakil Perantara Pedagang Efek ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Contohnya yaitu pendidikan minimal S1, umumnya memang diutamakan dari ekonomi atau keuangan. Namun memang ada beberapa kelonggaran yang saya sendiri juga pernah rasakan karena seperti yang teman-teman ketahui, saya ini bergerak di profesi human resources atau di SDM sehingga memang rata-rata teman-teman dari HR ini tidak punya latar belakang ekonomi atau keuangan dan ini diperbolehkan karena memang pada saat kemarin saya mengajukan lisensi ini, saya mendapatkan sponsor atau mendapatkan apa namanya surat pengantar bahwa memang saya bekerja di industri keuangan atau di perusahaan efek. Dan tentunya bagi seseorang yang ingin mengambil lisensi ini wajib memiliki integritas ya rekan-rekan dan juga reputasi keuangan yang baik. Karena ditakutkan apabila rekan-rekan punya latar belakang keuangan yang tidak baik, contoh terlibat dengan pinjol atau memang punya hutang di mana-mana, tentu akan membuat reputasi kita sebagai seorang WPPE itu mungkin akan diragukan di mata konsumen atau nasabah kita. Sehingga biasanya memang akan dicek tuh integritinya supaya apa yang kita sampaikan atau rekomendasi yang kita sampaikan ke nasabah itu adalah sesuai. Dan tentu tidak terlibat dengan kasus hukum keuangan ya di Indonesia pada khususnya. Kemudian cara mendapatkan lisensi ini sebenarnya ada beberapa cara untuk mengikuti trainingnya atau nantinya ujungnya adalah ujiannya ya di LSP terkait. Kalau terkait dengan trainingnya, saat ini mungkin cukup banyak ya lembaga-lembaga yang memberikan pelatihan
mengenai WPP ini. Contoh sebut saja ada beberapa seperti di Teach Me khususnya Indonesia Capital Market Institute atau juga ada Tap Capital, ada di Muhammad Institute dan juga ada di sertifikasiku dan lain-lain. Sebenarnya cukup banyak lembaga training yang menyediakan saat ini karena sudah diberikan beberapa kewenangan ke beberapa lembaga atau vendor training tersebut untuk bisa menyelenggarakan pelatihan terkait sertifikasi WPP ini. Walaupun nanti ujungnya pada saat kita ujian, tentunya itu akan bekerja sama dengan LSP. Ada LSP PMI, ada LSP yang lainnya, IKEPAMI, dan lain-lain gitu ya. Dan itu kita harus biasanya cek dulu tuh, apakah memang pada saat itu memang kerjasamanya dengan sana. Dan tentunya SPP ini juga biasanya akan kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan yang tadi saya sebutkan. Karena tidak mungkin dia bergerak sendiri bikin training sertifikasi, tapi ujungnya tidak ada ujiannya. Nah, biasanya dia akan bundling tuh ujian dan juga trainingnya menjadi satu. Dan biaya yang diberikan juga biasanya biaya bundling, sehingga akan memudahkan kita sebagai calon dari penerima sertifikat ini adalah dari awal sampai dengan akhir sudah dibantu oleh vendor training tersebut. Jangan lupa, biasanya memang ada beberapa proses ya untuk trainingnya. Ada yang online, ada yang offline, dan juga ada yang hybrid. Jadi ada yang bercampur, harus ketemu tetap muka, dan ada yang langsung lewat Zoom seperti ini atau melalui online. Begitu. Nah, syarat yang berikutnya memang seharusnya beberapa diikuti oleh calon pengambil sertifikat WP, yaitu bekerja di perusahaan efek terkait. Namun biasanya dari OJK pun diberikan salah satu apa namanya dalam pengajuan kita kan biasanya masuk ke sistem yang OJK punya ya, bahwa kita akan mengajukan sertifikasi. Nah, biasanya di situ ada pilihan pekerjaannya di mana, dan alhamdulillah sih saat ini diperbolehkan untuk bekerja di luar perusahaan sekuritas. Tapi kita lihat lagi nanti apakah ada POJK terbaru, aturan-aturan yang OJK keluarkan betul-betul harus bekerja di perusahaan sekuritas atau tidak. Pada saat yang lalu, tahun lalu saya ambil, semua dari segi perusahaan yang bukan sekuritas pun bisa ambil. Yang penting kita punya ketertarikan dan juga ingin menekuni sebagai seorang WPPE. Nah, di situ kan ujiannya akan dilihat tuh dari si asesornya sendiri akan melihat kita benar-benar kompeten nggak nih untuk menjadi seorang yang memiliki lisensi WPPE tadi. Gitu ya. Nah, setelah kita mengikuti training, kemudian kita mendapatkan sertifikat trainingnya yang akan kita daftarkan sebagai pengambil ujiannya untuk mendapatkan sertifikat WPPE, kita akan melakukan pengajuan lisensinya ke OJK. Jadi memang tahapannya setelah kita mendapatkan sertifikat dari BNSP, dari LSP terkait gitu ya, yang menyatakan bahwa BNSP memberikan kita setelah lulus mengambil kompetensi di bidang WPE, misalnya perantara pedagang efek. Nah, tentu kita akan mengajukan lisensinya ke OJK supaya kita seperti mendapatkan SK bahwa kita berhak melakukan pekerjaan sebagai perantara pedagang efek tadi. Sehingga pada saat kita mendapatkan lisensi tersebut, kita berhak nih bekerja di perusahaan efek dan juga berhubungan dengan nasabah untuk melakukan transaksi misalkan, membantu memasarkan dan kemudian memberikan laporan. Begitu ya. Nanti akan saya ceritakan tahapannya di sana. Nah, tentu OJK akan melakukan evaluasi dari verifikasi dokumen, kemudian penilaian kompetensi dan rekam jejak, dan juga nantinya berkala 3 tahun sekali kita diperlukan untuk memperpanjang. Tentu ada refreshment kembali supaya kita akan tetap teringat dengan apa namanya janji bahwa kita memang tetap menjaga integritas sebagai seorang WPPE. Sehingga pada saat OJK menerbitkan kembali atau memperpanjang izin resmi kita, sudah yakin bahwa memang kita orang yang kompeten. Begitu teman-teman ya. Jadi itu sekelumit tentang bagaimana kita mengambil lisensi WPE. Pada saatnya tentu teman-teman bertanya, sebenarnya ujiannya seperti apa sih gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya boleh sampaikan untuk orang-orang yang memang bukan memiliki latar belakang keuangan, apalagi di industri serupa, di perusahaan efek, tentunya akan membuat kesulitan karena ada beberapa istilah-istilah yang memang harus dipelajari dan juga yang harus dipahami terkait dengan industri ini gitu tentunya ya. Karena kalau misalkan kita nanti tidak paham pada saat kita diuji oleh asesor, tentu kita akan diragukan kompetensi kita. Ini yakin nggak nih orang mau ngambil LPP tapi tidak paham dengan industrinya gitu. Makanya biasanya disarankan teman-teman juga adalah salah satu pelaku dari si investor gitu. Jadi teman-teman pernah melakukan investasi saham atau misalkan
beli obligasi atau beli reksadana, kemudian juga berhubungan dengan orang-orang dari industri efek, sehingga teman-teman tahu nih apa sih yang terjadi di sana dan bagaimana bis proses yang berjalan di sana, sehingga pada saat teman-teman punya sertifikat WPPE tadi itu akan dapat digunakan dengan maksimal dan juga optimal, begitu ya. Prosesnya sendiri sebenarnya memang memakan waktu yang cukup lama gitu maksud saya. Jadi bisa saja 1 sampai 2 bulan. Dan untuk perizinan keluar dari OJK pun biasanya bisa sampai 1 bulan ke depan lagi. Otomatis pada saat kita mendapatkan lisensi di akhir atau sertifikat WPPE tadi dari OJK, itu tentu dari awal kita mengikuti training sampai dengan akhir itu memakan waktu bisa menjadi 1 sampai 3 bulan secara total. Namun bisa juga hanya 1 sampai 2 bulan. Nah, itu tergantung dari ketersediaan lembaga tadi, vendor training kita bekerja sama dengan LSP terkait sampai dengan proses di OJK-nya. Kalau lancar, biasanya cepat. Kalau ada pertanyaan, silakan masukkan ke kolom komentar. Nanti akan coba-coba bantu untuk jawab beberapa pertanyaan teman-teman ya. Kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan prosesnya. Oke, kalau belum ada, saya lanjut ke proses bagaimana pada saat kita melakukan uji yang namanya kalau di lembaga itu adalah melakukan presentasi dari instruksi terstruktur. Karena pada saat saya kemarin ngambil lisensi ini, saya dianggap bukan orang yang melakukan atau yang bertindak sebagai seorang sales ya, atau yang marketing yang melakukan pemasaran di si efek ini sendiri. Karena memang saya orang HR, tapi karena saya bekerja di industri yang serupa atau perusahaan efek, sehingga saya diwajibkan untuk mengambil WPE. Sehingga pada saat itu dari segi perizinan, saya diminta membuat suatu simulasi untuk memberikan apa namanya pemaparan secara kepada asesor pada saat itu di depan asesor terkait dengan bagaimana pemahaman saya terkait dengan proses dari eh, perantara pedagang efek ini. Sehingga pada saat itu saya diuji, saya diminta untuk membuat suatu eh, presentasi yang nanti terkait dengan beberapa kelompok pekerjaan yang akan dijelaskan di depan asesor, dan asesor tentu akan melakukan tanya jawab di situ. Dia akan bertanya terkait dengan beberapa hal yang untuk memastikan bahwa kita paham terkait dengan prosesnya sendiri. Sehingga pada saat nantinya begitu saya dinyatakan lulus atau kalau kata orang kompeten gitu ya, kita kan pasti akan berfoto kompeten gitu di depan asesor, itu akan diyakinkan bahwa kita sudah paham bagaimana menempuh atau memahami jenjang kualifikasi 5 dari bidang pasar modal yang sub bidang perantara pedagang efek ini, sehingga semuanya akan terjalan dengan baik. Saya akan tampilkan bagaimana waktu itu saya melakukan presentasi. Jadi ini mungkin bisa menjadi suatu aturan atau acuan ya. Walaupun memang teman-teman bisa buat dengan gaya presentasi sendiri atau mungkin dengan gaya apa namanya slide deck atau yang memang teman-teman pahami gitu. Tapi pada saat itu yang saya buat ada seperti ini. Ini bisa buat jadi acuan aja, contoh buat teman-teman. Sebentar ya, saya share di sini. Baik, oke, baik, sudah terlihat ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk membuat suatu presentasi kepada di depan asesor terkait dengan instruksi terstruktur dari jenjang kualifikasi 5 bidang pasar modal sub bidang perantara pedagang efek. Nah, di sini pada saat itu sampaikan contoh dari bagaimana kita melakukan atau membuat contoh pemaparan terkait dengan instruksi terstruktur dari jenjang kualifikasi 5 bidang pasar modal sub bidang perantara pedagang efek untuk BPE yang tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi memang pada saat itu ujiannya kita selain nanti diwawancara, kita juga sebelumnya diminta untuk memprestasikan simulasi bagaimana menjadi seorang WPPE pada nantinya. Oke. Nah, kelompok pekerjaan yang memang pada saat itu kita sampaikan adalah terkait dengan PPE ini atau perantara pedagang efek ini, saya diminta untuk menjelaskan beberapa hal, yaitu pemasaran dari kelompok pemasaran, kemudian rekomendasi, sampai dengan transaksi dan juga evaluasi. Di mana di masing-masing kelompok ini memiliki kelompok unjuk kerjanya masing-masing. Contoh, di pemasaran ada 8 yang harus kita bisa sampaikan kepada asesor. Tentunya nanti di depan nasabah ya, yang kita akan sampaikan. Setelah itu pemahaman kita akan kita keluarkan dalam bentuk rekomendasi
yang ada empat unjuk kerja yang harus kita keluarkan. Ya, kemudian ketiga yaitu transaksi, memastikan bagaimana transaksi itu berjalan. Ada dua unjuk kerjanya sampai dengan nanti dievaluasi ada tiga lagi unjuk kerjanya. Jadi teman-teman nanti akan mempelajari empat hal ini dalam hal training pada saat melakukan training terkait dengan lisensi WPP ini. Jadi teman-teman akan diminta nih belajar bagaimana sih cara menyusun kegiatan pemasaran, menyusun kegiatan pemasaran untuk produk investasi syariah, atau melakukan promosinya seperti apa, kemudian sampai menyusun laporan kegiatan pemasaran. Nanti pindah lagi ke rekomendasi. Bagaimana sih merekomendasikan efek bersifat ekuitas, merekomendasikan efek bersifat utang atau sukuk, kemudian menerapkan pengelolaan resiko sampai melakukan pembukaan rekening efek. Itu ajarin tuh biasanya nanti nasabah bagaimana cara membuka rekening efek. Kemudian transaksinya, ya tentu sekarang semua orang sudah punya apps ya. Beberapa perusahaan efek di Indonesia sudah punya apps masing-masing. Nah, biasanya kita akan sarankan mereka untuk download, kemudian kita jelaskan bagaimana cara membaca dari beberapa informasi-informasi yang ada di dalam apps tersebut, sehingga dia bisa melakukan transaksi dengan leluasa dan juga sesuai dengan keinginan daripada nasabah itu sendiri. Kita hanya bisa memberikan rekomendasi nih kepada mereka, misalkan saham Anu Pak, ini, lagi naik, lagi turun. Kemudian dilihat dari latar belakang perusahaannya lagi membaik atau memang lagi melakukan misalkan go public atau misalkan lagi apa gitu. Nah, itu kita bisa jelaskan supaya meyakinkan nasabah bahwa langkah yang dia ambil adalah yang tepat. Sehingga tujuan daripada investasi yang bersangkutan atau si nasabah ini mencapai sasaran. Gitu ya. Sampai kemudian kita evaluasi bagaimana kita memantau penyelesaian transaksi efeknya, memantau portfolio efek, dan sampai melaksanakan evaluasi dari segi pemasaran yang tadi kita lakukan di awal. Begitu ya. Jadi empat ini harus teman-teman pelajari nih, karena nanti akan dijelaskan di depan asesor pada saat teman-teman melakukan uji kompetensi. Kalau untuk teman-teman yang sales, tentunya mungkin tidak perlu khawatir ya, pasti sudah paham gitu ya, dibandingin kami-kami yang memang tidak bergerak di sales atau di supporting area gitu ya. Biasa kalau teman-teman di HR, kemudian juga apa biasanya IT, kemudian juga di bidang marketing atau yang lebih ke markom gitu biasanya kan tidak banyak berhubungan dengan hal ini karena tidak berjualan langsung kan, bukan sales. Sehingga memang harus dipelajari lebih detail supaya paham. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk seperti yang saya sampaikan tadi yang awal untuk kelompok yang pertama yaitu kegiatan pemasaran, teman-teman akan punya beberapa unit kompetensi yang memang harus ditampilkan atau dijelaskan di depan asesor supaya teman-teman nanti cukup paham. Nah, unit kompetensinya seperti yang di depan sini teman-teman bisa baca ya. Ada beberapa yang memang nanti teman-teman akan minta untuk jelaskan satu persatu. Ini akan saya coba breakdown satu-satu ya supaya teman-teman juga punya gambaran nih apa yang akan dijelaskan nanti. Untuk yang pertama, teman-teman akan ditanya terkait dengan strategi pemasaran. Bagaimana sih strategi pemasaran kita? Waktu itu saya menjelaskan berdasarkan marketing mix yang 4P. Produk, price, place, dan juga promotion. Saya jelaskan produk kita apa yang mau kita jelaskan. Misalkan reksadana, dire, begitu ya. Kemudian juga price-nya berapa. Kita jelaskan tuh kenapa price-nya begini. Dan ini periode per harga tahun berapa, tanggal berapa, supaya ada kejelasan di situ. Dan place-nya bagaimana? Cara pemasarannya ya ada bisa online, bisa offline, mungkin online seperti ini. Saya undang nasabah, saya jelaskan, kemudian saya berikan masukan bahwa produk ini lagi bagus, reksadana lagi bagus, gini-gini. Dan itu akan saya jelaskan melalui online. Offline kita ketemu langsung, saya jelaskan juga bisa tatap mata, tatap muka, kemudian juga saya punya toolsnya, saya buka appsnya, saya jelaskan reksadana ini seperti apa sebenarnya itu wajib seperti itu. Atau kita melakukan pemasaran melalui online baik di sosmed. Kita sampaikan tuh bahwa sekarang pergerakan ekonomi lagi begini, udah saat yang tepat untuk membeli produk ini, produk ini, produk itu. Atau kalau saya tadi contohkan di sini ada reksadana, begitu ya. Kemudian juga dalam hal promotion kita bisa juga menjual bahwa kalau Bapak atau Ibu melakukan investasi saat ini yang mendapatkan reward misalkan. Misalkan beberapa perusahaan efek kan suka ada program promo ya. Kalau beli reksadana sekian maka mendapatkan cashback atau mendapatkan hadiah apa begitu ya. Nah, itu kita sampaikan kalau memang kita bekerja sama dengan perusahaan efek tertentu. Nah, supaya apa? Supaya nasabah juga tertarik. Tertariknya bukan karena embel-embel reward atau merchandise-nya, tapi memang semakin tertarik karena kita mempunyai keuntungan lebih.
Kita beli sahamnya, kita beli reksadananya melalui apps tersebut, kita juga mendapatkan keuntungan dari sisi perusahaannya. Misalkan perusahaannya memberikan pembelajaran, memberikan masukan, memberikan rekomendasi sehingga kita bisa belajar lebih baik lagi. Begitu. Sehingga keputusan yang kita ambil sebagai nasabah itu tidak salah begitu. Karena kalau kita sebagai WPE hanya sebatas memberikan rekomendasi, bukan yang tentu memutuskan, Pak, ambil ini aja karena ini bagus. Kalau seandainya lagi bagus, ya kita beruntung. Tapi kalau ternyata lagi jelek, gimana? Kita nasabah akan menyalahkan kita karena terlalu mencampuri tujuan investasi si nasabah tersebut, gitu ya. Jadi harus dipastikan nih teman-teman. Jadi jangan asal memberikan masukan atau rekomendasi kalau teman-teman tidak punya datanya. Karena biasanya orang-orang yang menjadi investor itu sangat suka dengan data yang kita tampilkan. Oke, lanjut ya. Bagaimana cara memasarkan produk bersifat investasi dasar syariah dan atau alternatif. Dan ini kita dokumentasikan nih, kita jelaskan ke asesor. Segmentasinya seperti apa, demografi, geografisnya, dan juga targetnya kita siapa. Misalkan saya kemarin usianya targetnya ada 31 sampai 45 tahun dengan penghasilan sampai 100 juta dan pegawai swasta. Nah, saya jelaskan tuh kenapa saya mengambil targetnya itu. Ya tentu mungkin karena di usia ini dan juga di penghasilan ini yang cukup banyak nih di Indonesia sehingga sekali kita tebar jaring tentu akan beberapa nasabah yang akan tersangkut kan dengan kita. Nah, itu salah satu cara kita mau menjelaskan kepada asesor bahwa kita memang sudah paham bagaimana tebar jaring untuk menjadi target kita. Dan positioning kita harus jelas nih. Promosi tadi apa, kemudian bagaimana caranya ya kita juga memberikan gimmick-gimmick supaya nasabah itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan hal berikutnya adalah strategi pemasarannya, bagaimana produk bersifat investasi dasar ini bisa menjadi acuan bagi si nasabah untuk menentukan pembelian si produk yang kita sampaikan tadi. Ya tentu ada beberapa yang bisa kita sampaikan, entah itu prospektus atau laporan keuangan. Ya, kalau ini saya sampaikan di sini adalah beberapa prospektus dari beberapa produk yang dimiliki oleh Sinarmas, yaitu Dana Mas Pasti, Simas Ada Pendapatan Tetap, dan juga diri Simas Pasar Indonesia. Sehingga nasabah kan yakin nih, oh ada yang bisa kita pelajari nih dari produk yang mau kita beli misalkan. Sehingga dia tidak beli bodong kan, karena memang sudah kita jelaskan. Nah, biasanya perusahaan efek maupun perusahaan investasi atau aset itu biasanya memang harus mengeluarkan hal-hal seperti ini, karena untuk menjaga trust daripada nasabah supaya mereka yakin bahwa memang pengelolaan dana yang ada khususnya untuk yang reksadana ya itu biasanya mereka harus yakin bahwa uang yang masuk itu memang akan dikelola dengan cukup baik oleh tim-tim ahli atau tim-tim yang memang paham akan dunia investasi. Supaya apa? Supaya lagi-lagi tujuan investasi dari nasabah tersebut tercapai. Jadi bukan sekedar orang bilang buang uang begitu, bukan. Tapi kita menitipkan uang untuk investasi itu akan mendapatkan return yang memang kita dapatkan sesuai dengan tujuan kita ya. Tujuan itu banyak, biasanya ada yang progresif, ada yang konvensional, ada yang agresif, ada macam-macam istilahnya. Nah, tergantung nih kalau misalkan ada beberapa orang saya cuma mau naruh uang sekian, saya nggak mau ambil atau mau gimana terserah, saya mau nunggu berapa tahun. Nah, itu bisa juga. Atau ada yang agresif, dia menempatkan uang sekian dalam jangka waktu sekian harus kembali sekian. Nah, itu kan juga harus ada perbandingan dan juga pertimbangannya. Nah, biasanya dengan dana-dana seperti ini mereka akan memiliki cukup pemahaman yang memang akan membantu supaya tidak merasa dirugikan gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, terkait dengan target yang tadi saya jelaskan di depan, datanya adalah saya ambil dari KSEI biasanya. Kenapa saya ambil target yang tadi usia rentang tertentu gitu ya dengan penghasilan sekian, dengan tingkat pendidikannya dan latar belakangnya sekian gitu atau dengan latar belakang S1 misalkan gitu. Kenapa? Karena memang pada di data yang dimiliki KSEI pada waktu itu, ini data per tanggal tertentu biasanya ya, KSEI akan mengeluarkan data perbandingannya antara tahun sebelum dan juga tahun sesudah atau bulan sebelum dan bulan sekarang gitu misalkan begitu ya. Memang perbandingannya sudah ada berapa persen persentase yang pengusaha, berapa yang pegawai negeri, berapa ibu rumah tangga dan lain-lainnya. Sehingga pada saat kita menebar jaring seperti yang saya sampaikan tadi, tentu akan nyangkut nih ada yang balik lagi ke kita sebagai nasabah gitu. Jadi teman-teman jangan jangan ini ya, kalau saya sih bisa bilang jangan asal memberikan target yang memang belum tentu bisa kita capai.
Gitu. Oke. Nah, ini beberapa contoh tadi yang saya sampaikan sehingga saya menyimpulkan bahwa ini yang akan saya ambil. Nah, biasanya asesor pengen tahu tuh, kok Bapak atau Ibu ngambil targetnya yang ini, kenapa gitu. Nah, ini alasannya yang bisa saya jelaskan tadi. Karena memang di rentang ini, Pak, ya biasanya begitu ya. Di rentang ini peluangnya cukup besar, Pak, karena di sinilah yang cukup besar segmentasenya sehingga harapannya nasabah di usia sekian atau di rentang ini yang memang akan tertarik dengan promo yang akan saya sampaikan, cara marketing saya tadi, begitu. Sehingga tujuan dari nasabah pun juga akan tercapai dengan pemberian promo yang saya berikan. Begitu, rekan-rekan. Ya, ini contoh tadi pembagiannya di mana saja, daerah Jawa, Sumatera, atau mana, misalkan ini semua data teman-teman bisa dapatkan. Tentu di sumber yang terpercaya ya, jangan ngambil dari sumber yang tidak terpercaya, gitu. Nah, terkait dengan memasarkan yang berikutnya, yang terkait dengan efek bersifat ekuitas, ada dokumentasinya tentunya sama seperti yang tadi, yang reksadana tadi, segmennya, targetnya, positioningnya, nah itu harus disampaikan. Nah, pada saat saya kemarin presentasi, saya mengambil contoh salah satu produk atau saham BRIS, Bank Syariah Indonesia. Dan saya jelaskan di situ kenapa saya bilang ini gitu ya. Supaya dengan segmennya apa, targetnya apa, dan positioningnya apa gitu ya. Supaya nasabah juga jelas kenapa saya ngambil yang ini. Kemudian terkait dengan utang yang produk yang bersifat utang dan sukuk atau sukuk ya, saya juga mencontohkan obligasi ORI 027T3 dan juga sukuknya itu yang SR022T3. Saya jelaskan kenapa saya ambilkan begini ya, karena produk obligasi ini artinya seperti ini, sukuk ini kenapa kenapa sukuk. Dan biasanya asesor akan nanya tuh, apa sih bedanya? Nah, teman-teman bisa jelaskan beda obligasi dan suku seperti apa. Jadi jangan jangan sekedar teman-teman tahu produk tapi tidak tahu bedanya apa antara obligasi dengan sukuk ya. Nah, itu salah satu clue tuh teman-teman dalam ujian biasanya akan ditanyakan. Sama seperti tadi, saham itu apa? Nah, teman-teman harus tahu saham itu apa, reksadana itu apa, obligasi itu apa, sukuk itu apa. Jadi pada saat teman-teman menjelaskan pada saat di sini di slide yang ini misalkan begitu ya, teman-teman bisa jelaskan obligasi ini Pak, sukuk tuh ini. Kenapa saya ambil yang ini? Karena ini gitu ya. Baik, selanjutnya kembali. Saya nggak perlu jelas lebih detail karena nanti teman-teman akan belajar pada saat training untuk pengambilan sertifikat training untuk ujian nanti. Gitu. Nah ini dokumentasi harus kita tampilkan sebagai contoh saja ya teman-teman ya bahwa tempatnya di mana dan caranya bagaimana. Ini dicontohkan pada saat saya waktu itu mengikuti atau mendampingi beberapa teman-teman pemasaran untuk melakukan kegiatan tersebut, pemasaran dari efek tadi. Ya. Dan nanti teman-teman diminta membuatkan kayak time schedule atau misalkan tabel bagaimana program itu berjalan, tanggalnya kapan, targetnya berapa gitu, lokasinya di mana. Dan teman-teman harus bisa jelaskan di situ. Supaya asesor pengen tahu, teman-teman sudah tahu targetnya siapa. Tapi caranya gimana sih? Dilakukan di mana? Kapan gitu. Jadi sudah ada timeline-nya. Karena nanti kalau kita benar-benar bekerja sebagai WPE, teman-teman sudah tahu tuh bagaimana target sudah ada, produk sudah ada, tapi kemana larinya? Nah, teman-teman akan dibantu dengan adanya seperti ini, tabel. Saya mau ke sini tanggal ini, target saya sekian, dengan nasabahnya siapa, aktivitas apa saja. Nah, itu teman-teman sudah tertata di situ. Jadi sehingga pada saat kita melakukan pemasaran, promosinya sudah cukup jelas dan cukup baik jalannya, ya. Saya lanjutkan, ini dokumentasi lagi, biasanya tetap diminta oleh asesor. Coba lihat dong contohnya waktu kemarin dengan kampus atau dengan komunitas seperti apa, gitu. Biasanya teman-teman harus bisa memberikan contohnya. Kalau memang teman-teman belum sama sekali, ya mungkin bisa disampaikan kepada asesor. Saya belum Pak, tapi saya lagi belajar. Nah itu disampaikan juga kepada asesor supaya asesor juga tahu bahwa teman-teman punya minat yang cukup tinggi dan ini sedang belajar dan sedang mencoba masuk ke dalam dunia efek atau sekuritas itu gitu ya. Jadi jangan berhenti sampai oh saya belum punya contoh pemasarannya, nggak punya dokumentasi gimana. Oh nggak bisa nih pasti saya nggak bukan gitu ya. Tapi teman-teman bisa sampaikan kepada asesor bahwa teman-teman memang punya minat yang tinggi dan juga tahu caranya bagaimana pemasarannya ya dengan tadi menjelaskan dengan cukup baik, runtut dan juga tahu istilah-istilah yang memang diperlukan dalam dunia industri di sekuritas atau efek ini. Ya. Kemudian ini ada melakukan evaluasinya biasanya setelah promosi gitu ya. Nanti ada pipeline-nya ke siapa, teman-teman tetap tuliskan kemana aja, ke siapa dan juga aktivitasnya apa.
tertulis dengan ini. Dan juga laporannya. Dari sekian nasabah targetnya dapat berapa realisasinya. Nah, itu tertata, jadi ketahuan. Dan juga ada evaluasinya nanti di belakang. Seperti apa? Oh, ternyata cuma 40% nih. Kenapa ya? Oh, programnya kurang menarik. Oh, ternyata di sini cuma 70% dari target 100 nih. Berarti ada yang salah nih. Cara penyampaiannya, cara produk penyampaiannya, atau mungkin gimmicknya yang kurang gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman nanti evaluasi di akhir. Oke? Kemudian kita masuk ke melakukan kelompok yang kedua, yaitu melakukan rekomendasi. Setelah teman-teman tadi punya tahu produknya apa, segmennya bagaimana, tentu teman-teman akan lanjut ke melakukan rekomendasi. Seperti apa yang perlu diambil pada calon nasabah yang nanti akan teman-teman minta untuk nasabah itu ambil atau beli. Gitu ya. Dan kita harus tahu dulu nih, secara struktur pasar modal Indonesia seperti apa. Ada Kementerian Keuangan, kemudian di bawahnya ada OJK. OJK itu ada di bawahnya lagi ada bursa efek, ada lembaga clearing, ada penjaminan, ke C, ke P gitu ya. Dan di bawahnya nanti ada perusahaan efek, ada lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodal, dan juga emiten perusahaan publik dan reksadana. Nah, teman-teman harus tahu nih, ruang lingkup inilah yang membentuk dunia investasi di Indonesia. Dan siapa saja yang berwenang dan siapa saja yang melakukan ketentuan melakukan misalkan kalau saham lagi di suspend itu biasanya siapa? Atau misalkan kalau nasabah uangnya misalkan tertahan di bursa misalkan itu siapa yang punya kewenangan? Atau misalkan ada kondisi-kondisi di luar biasa. Nah, biasanya bursa efek atau OJK akan melakukan tindakan apa? Nanti biasanya teman-teman akan tahu dari proses struktur pasar modal di Indonesia ini. Karena mereka punya kewenangan yang masing-masing gitu ya. Termasuk sampai dengan emiten atau nanti perusahaan efeknya yang terlibat seperti apa saja. Oke. Kemudian ini beberapa istilah-istilah yang biasa memang kita harus jelaskan kembali ya, walaupun asesor juga tentunya tahu ya arti-arti daripada apa namanya istilah-istilah yang ada di dalam produk-produk investasi dasar dan juga produk yang ada di Indonesia gitu ya. Apa yang asli bebas pajak, capital gain itu apa sih gitu, capital loss itu apa kalau bisa masalah risiko atau wan prestasi gitu, dan kenapa contohnya di mana, teman-teman harus bisa menjelaskan di situ. Walaupun memang ada ya beberapa asesor yang tidak perlu dijelaskan karena kita sudah menjelaskan di depan dengan contoh-contoh ketiga tadi, tapi ada juga yang asesor yang secara teori itu bisa ngejar ke kita. Artinya apa? Ini maksudnya gimana gitu. Nah, teman-teman harus bisa jelaskan. Dengan adanya PPT ini teman-teman akan terbantu biasanya dan bisa akan dijelaskan di depan asesor akan cukup lebih baik. Kemudian juga terkait dengan manfaat risiko efek bersifat ekuitas, misalkan apa sih dividen, capital gain gitu ya, dan juga risikonya di listing atau capital loss itu seperti apa yang dialami oleh si investornya itu sendiri atau nasabah. Nah, itu kita jelaskan juga di depan asesor. Kemudian yang lainnya juga ini terkait dengan sukuk atau obligasi yang utang ya. Itu manfaatnya apa? Kupon tuh apa sih? Oh, kupon, kupon itu adalah imbal hasil bunga yang dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada kita yang memberi obligasi tadi gitu ya. Capital gain itu apa? Kemudian resikonya bagaimana? Teman-teman harus jelaskan. Supaya produk kita tahu, manfaatnya kita tahu, resiko juga kita tahu, begitu. Supaya dalam menjelaskan kepada investor atau ke nasabah jelas dari A sampai dengan Z. Oke. Kemudian yang lainnya, tentu sebelum kita nanti bicara masalah ketemu dengan calon nasabah, kemudian kita mempromosikan gitu ya, memasarkan produk atau memberikan rekomendasi, kita perlu tahu nih profil investor kita seperti apa. Nah, biasanya kita ada kuesioner yang bisa kita berikan kepada investor. Karena nih teman-teman, kadang-kadang kita sebagai investor aja, kalau kita pribadi ya, itu kita tuh nggak tahu tuh kebutuhan kita tuh seperti apa sih, tujuan kita investasi itu apa gitu. Nah, dengan ada kuesioner ini, nah teman-teman bisa cari di googling ya, bisa bisa cari di web gitu ya. Contoh-contoh pengisian profil investor dan biasanya di perusahaan efek biasanya ada tuh. Teman-teman tinggal berikan itu kepada calon investornya atau misalkan mau diisi bareng gitu ya supaya kita juga bisa jelaskan sekaligus poin per poin. Nah, teman-teman bisa tuh bantu misalkan contoh usia kita berapa, usia investor kita berapa, kemudian gajinya misalkan ya kita boleh tahu kita teruskan di berapa, kemudian tujuannya jangka panjang, jangka menengah atau apa. Atau misalkan lebih gampangnya, kenapa sih pengen investasi misalkan? Oh, saya pengen beli rumah, oh saya pengen beli mobil, oh saya pengen membiayai pendidikan anak-anak gitu ya. Kan pasti ada proyek profil yang kita ikuti ya. Nah, biasanya kita checklist tuh nanti. Nah, begitu nanti kita checklist semuanya, kemudian akan muncul nilainya.
Nah, kita bisa simpulkan, oh misalkan si investor ini profil resikonya 20. Berarti kategori yang cocok dengan income-nya Bapak atau Ibu ini ya direkomendasikan menjadi produk reksadana pendapatan tetap yang merupakan tipe moderate. Jadi tidak terlalu agresif dan juga tidak terlalu ringan. Jadi standar menengah gitu. Nah, itu yang bisa kita berikan contohnya supaya si investor juga yakin, oh Bapak ini sebagai WPE atau calon sales dari perusahaan efek ini paham nih bagaimana memahami saya sebagai calon investor sehingga kita dipercaya oleh si investor tadi gitu ya. Jadi teman-teman juga harus tahu nih profil calon nasabah kita seperti apa. Jadi jangan asal memberikan rekomendasi, Pak beli Pak ini Pak sekian juta sekian ratus ya jangan gitu tanpa kita memberikan profil-profil manfaat dan resikonya. Kenapa harus beli saham, kenapa harus beli reksadana, kenapa harus beli obligasi dan lain-lain gitu. Jadi kita tahu resikonya. Ya, ini contoh aja misalkan kita memberikan rekomendasi simak saya pendapat tetap. Penjelasannya kenapa? Grafik kinerja membaik, selalu stabil, meningkat misalkan. Returnnya juga cukup baik. Kita jelaskan kenapa. Oh, ada prospektusnya Pak, ada grafik kinerjanya Pak, ada fun fact-nya yang kita berikan kepada nasabah dari si perusahaan tersebut sehingga nasabah bisa baca. Ternyata memang betul nih. Kalau misalkan setahun, 2 tahun, 3 tahun atau bahkan 6 bulan, 3 bulan nanti ada kenaikannya berapa, meningkat apa tidak dan juga pajaknya seperti apa. Kita jelaskan kepada nasabah sehingga jelas gitu ya. Kemudian kuesioner yang tadi yang diisi tentu juga bisa membantu kita menyimpulkan bahwa si nasabah ini atau investor ini punya resiko apa, terutama untuk pembelian produk efek bersifat utang dan juga yang lainnya, begitu ya. Nah, ini ada nih beberapa kuesioner biasa kalau teman-teman bingung dari mana sih kuesioner ini? Biasanya setiap perusahaan efek itu ada. Dan kalau ya kalau saya boleh bilang ya di browsing juga ada kok teman-teman contoh-contohnya. Nah, ini bisa kita pakai biasanya untuk kita mengenali calon atau profil dari investor tersebut supaya kita juga bisa membantu si investor tadi gitu seperti yang saya sampaikan tadi di depan ya gitu sehingga ada tuh sangat konservatif kah si profil investornya konservatif moderat atau bahkan ke agresif gitu sehingga rekomendasi kita berikan itu nggak salah gitu karena memang sesuai dengan profil si investor tadi gitu masa kita tahu nih ketemu dengan calon investor yang konservatif yang kita berikan rekomendasinya tentang nilai-nilai atau produk yang agresif ya mereka pasti takut nggak mau lah saya kan mau tenang gitu saya nggak mau atau kebalikannya kita ketemu dengan calon nasabah yang investor kategorinya profilnya agresif kita berikan produk yang biasa-biasa saja secara balik returnnya atau imbal jasanya ya tentu tidak menarik bagi mereka mereka terbiasa dengan misalkan dengan resiko yang memang cukup tinggi dengan return yang juga cukup tinggi gitu jadi ya kita harus pintar-pintar membaca di situ ini akan membantu teman-teman. Ya, ini terkait dengan tadi yang SR021T3, bagaimana cara penjelasannya, kita jelaskan di sini teman-teman. Kenapa kita menjelaskan ini, rekomendasinya kenapa, jadi ada beberapa poin yang harus diketahui oleh nasabah, grafiknya seperti apa, kemudian juga apa simulasi yang bagaimana, ini kita jelaskan supaya mereka juga cukup tahu dan cukup paham. Jadi tidak sekedar kita hanya omong di mulut aja tanpa adanya data gitu maksud saya ya. Kemudian lanjut, untuk yang berikutnya adalah misalkan rekomendasi terkait dengan saham. Ini seperti yang tadi. Kenapa saya ambil BRIS misalkan? Oh karena ini sumbernya dari sini sini sehingga mereka yakin tuh. Oh saya ngambil nih di sini cukup bagus misalkan gitu ya. Oke. Nah, sampai dengan melakukan transaksi juga kita biasanya harus memantau atau memonitor bagaimana calon nasabah kita atau investor kita melakukan transaksi supaya tidak salah gitu ya. Kita sampaikan ke mereka alurnya, bagaimana cara pembelian reksadana supaya dia tahu nih. Kan kadang-kadang setelah kita beli nggak langsung unit penciptaan kita langsung timbul kan di dalam apps yang kita punya. Tentu akan berproses dulu. Biasanya 1 hari tuh, besoknya baru bisa keluar. Karena di perusahaan terkait itu akan ada proses di sana. Baik terkait dengan bank custody maupun dengan manajer investasi atau perusahaan yang sebagai pengelola. Pada saat itu sudah deal, sudah istilahnya apa ya? Sudah sudah ketemu titik temunya, barulah muncul di kita sebagai unit penyertaan. Nah, itu kan muncul di besok harinya biasa kalau reksadana. Gitu ya. Dan untuk yang saham pun biasanya juga begitu kan. Kita melakukan jual atau beli gitu ya kalau teman-teman pernah melakukan hal itu kan tidak langsung diterima ya di dalam prosesnya. Sehingga pada saat itu mereka akan bisa langsung ketahuan. Nah, tapi kan butuh waktu.
Ada yang bisa cepat, ada yang tidak. Nah, biasanya kalau yang butuh waktu itu biasa lagi berproses tuh di bursa. Ada yang kalau bahasa saya ya, kita jual, ada yang nangkap nggak nih? Atau ada yang mau beli, ada yang mau jual nggak gitu. Nah, itu dipertemukanlah di dalam bursa biasanya begitu. Dan biasanya memang menunggu. Kalau memang angka harganya nggak cocok, ya tentu akan butuh waktu. Tapi kalau misalkan harga yang kita tawarkan atau harga yang kita jual itu cukup cocok, cepet langsung dapat gitu dari situ. Sehingga kita tahu nih berapa yang kita dapatkan dari situ. Ya, tentu transaksi ini tidak serta-merta kita lakukan secara sepihak. Ada beberapa lembaga-lembaga yang akan melihat, contoh dari KPI tadi, dan juga ada lembaga yang akan memonitor supaya memang transaksi yang kita lakukan ini benar gitu ya. Bahkan kalau di aturan OJK sendiri memang ada aturan berapa ketentuan yang boleh kita beli di atas berapa persen dan di bawah supaya apa menjaga keberlangsungan bursa itu sendiri. Oke, lanjut ya. Untuk berikutnya obligasi pun sama. Ada form pemesanan yang kita berikan ke perusahaan sekuritas. Setelah itu kita lakukan pembayaran, baru memperolehkan konfirmasi. Nah, baru didistribusikan kepada kita sebagai investor. Nah, itu butuh waktu tuh teman-teman. Jadi nggak serta-merta kita keluarkan uang langsung muncul gitu. Belum tentu. Nggak tidak seperti kita beli di toko ya. Kita tahu barangnya ada, kita bayar langsung menjadi milik kita. Enggak gitu. Ada prosesnya teman-teman. Oke. Dan bagaimana cara kita membuka rekening? Biasanya setiap perusahaan akan macam-macam, beda-beda caranya. Ada yang melalui apps, cukup melakukan registrasi di dalam handphone gitu ya, apps langsung diisi data-data kita. Ada juga yang harus mengisi form pembuka rekening seperti yang saya contohkan di sebelah paling kiri ini, ya. Jadi kita isi lengkap, kemudian baru kita submit. Nah, setelah itu di-review oleh perusahaannya baru kita akan diakui sebagai nasabah, misalkan begitu. Nah, pada saat kita membeli produk, kemudian akan ada konfirmasi berupa trade confirmation. Contohnya seperti ini. Kita beli berapa, biaya pajaknya berapa, itu bisa tersirat di situ semuanya. Dan biaya, misalkan ya, stok yang kita beli apa, sahamnya apa, yang kita jual apa, yang kita beli apa. Ini contohnya seperti ini. Jadi serba transparan. Jadi tidak apa ya, tidak tipu-tipu lah istilah begitu. Jadi ya, di atas garis putih. Oke. Itu tadi kita bicara masalah administrasi bagaimana melakukan transaksi. Karena semuanya memang terdokumentasi dengan cukup baik. Dan ini juga menjadi satu uh, ketentuan atau anjuran dalam POJK itu sendiri. Bahwa semua terkait dengan transaksi ini pengelolaannya tentu akan dilihat atau dimonitor langsung oleh lembaga terkait. Supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya. Dan ini sangat aware sekali nih biasanya. Dan menjadi concern yang sangat apa ya sangat tinggi bagi OJK untuk melihat hal itu teman-teman. Untuk selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan juga monitoring. Nah, ini dia teman-teman. Setelah kita beli, tentu kan tidak kita diemin kan biasanya. Pasti kita akan melihat nih bagaimana cara penyelesaiannya, kemudian portfolionya bagaimana sih setelah kita beli, apakah naik, apakah turun gitu. Kalau orang bilang apakah hijau atau merah begitu. Nah, itu juga harus kita evaluasi. Nah, biasanya nasabah harus kita jelaskan tuh bagaimana cara membacanya. Biasanya kalau misalnya kita pakai satu apps, tentu ada grafik di situ. Dan setelah kita beli kan biasanya ada istilah match gitu ya di sini ya. Ada beberapa istilah yang memang kita harus pahami. Apa itu withdraw dan juga apa itu amended gitu. Jadi kalau misalnya kita beli langsung ketemu harganya cocok, ya match. Langsung kita dapat tuh berapa lot di situ kita beli. Tapi kalau memang belum, ya tentunya kita nunggu dulu. Kalau misalkan sudah atau kita mau tarik lagi, kita jual, kita withdraw atau kita nggak jadi gitu ya withdraw misalkan begitu. Nah itu harus dilihat order belinya seperti apa supaya kita tahu dan kita tertata prosesnya. Jadi cara kita memantau. Kemudian bagaimana kita menerapkan pengelolaan resiko. Biasanya memang kami sebagai seorang pemegang lisensi WP itu wajib tuh melakukan beberapa kertas kerja supaya kita tahu misalkan ini siapa yang memiliki resiko yang cukup tinggi, jenisnya seperti apa. Nah, kita harus belajar tuh di sini. Karena apa? Kalau misalkan kita bekerja di satu perusahaan efek, kalau kita tidak pahami tentang resiko ini, bagaimana kita cara memahami atau menghindari resiko yang ada, ya tentunya nanti akan kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalkan eh, uang yang diinvestasikan hilang, atau misalkan juga uang yang kemudian diinvestasikan itu tidak
tidak tercatat di mana aja gitu, tidak dimanapun di produk apa gitu. Itu kan juga sangat berbahaya ya buat buat kita semua ya. Nah, biasanya dengan adanya kertas kerja ini kita bisa tahu nih apa yang bisa kita timbulkan. Misalkan ada informasi yang dipalsukan dari nasabah. Nah, itu risikonya bagaimana tuh? Nah, bagaimana cara cara kita menghadapinya atau meminimalisirkan lah supaya dampaknya tidak terlalu besar. Nah, kita harus tahu caranya. Kemudian juga penyalahgunaan wewenang di bidang perusahaannya sendiri, misalkan secara operasional. Nah, kita harus pastikan bagaimana caranya, dampak risikonya, dan juga penyebab risikonya, sehingga kita bisa meminimalkan proses-prosesnya. Dan tentunya kalau misalkan nasabah dirugikan, kita dirugikan, kemudian juga ada image perusahaan yang kan di resiko apa yang akan dirugikan. Jadi buruk, kemudian reputasinya jadi turun, sehingga kita misalkan bekerja di satu perusahaan efek tertentu itu akan susah kan menjadi nasabah karena image-nya sudah menjadi buruk. Nah itu harus kita teman-teman perhatikan di situ sebagai seorang WPE. Ya, karena tidak hanya sekedar memahami produk, memahami manfaat dan resikonya, kemudian juga bagaimana cara memasarkannya, bagaimana melakukan transaksi, kita juga pun harus tahu dari ujung sampai akhir bagaimana menghindari atau meminimaliskan resiko yang akan muncul di kemudian hari sehingga kita mampu melakukan penerapan pengelolaan resiko tadi gitu ya teman-teman. Oke, ini contoh-contohnya bagaimana cara memantau portfolionya kalau merah lagi mungkin lagi turun, kalau hijau lagi naik begitu ya secara portfolio di bursa. Kemudian juga kita juga harus paham bagaimana cara kita melakukan marketing report, evaluasinya apa, kemudian tentu kita feedbacknya seperti apa dan kemudian follow up-nya seperti apa. Nah ini kita harus berikan nih penjelasannya ke asesor bahwa kita tahu nih setelah kita evaluasi tadi tindak lanjutnya seperti apa supaya kemudian hari akan lebih baik lagi proses yang kita lakukan dalam melakukan marketing tadi. Gitu teman-teman. Ya, dan ini ada lampiran-lampirannya yang harus kita pahami. Biasanya dalam training nanti kita diminta untuk membaca dan juga memahami bagaimana melakukan proses perizinan dari efek itu sendiri. Karena di situ juga ada cara-caranya, hal-hal yang harus kita pahami, hal-hal yang harus kita hindari, dan juga kewajiban-kewajiban yang harus kita patuhi sebagai calon WPPE tadi. Gitu teman-teman. Ya, sebenarnya mudah ya. Tapi mungkin sebagian dari kita-kita untuk yang belum pernah bekerja di perusahaan efek tentu akan menjadi sulit karena ada beberapa istilah-istilah yang mungkin ya sebagian orang tidak tidak paham gitu ya. Dan harus dipelajari dan juga dihafalkan. Tapi kalau teman-teman terbiasa nantinya tentu akan menjadi salah satu poin plus buat kita pada saat melakukan pemasaran sehingga nasabah itu pun akan yakin dengan diri kita begitu teman-teman. Ya. Nah, setelah kita tadi melakukan uji di depan asesor, biasanya asesor nanti akan memberikan sedikit tanya jawab gitu ya, wawancara terkait dengan pemahaman kita tadi ya. Walaupun tadi dalam prosesnya kita pemaparan, tentu asesor akan ada yang bisa langsung motong dan juga akan langsung bertanya pada saat itu. Tapi ada juga yang menunggu kita selesai presentasi dulu, baru bertanya di akhir. Nah, biasanya kita akan ada diskusi tuh di situ. Eh, Asesor akan bertanya, kita akan menjawab gitu. Apabila kita tidak bisa menjawab, biasanya asesor akan memberikan clue supaya kita bisa teringat. Mungkin ada beberapa hal yang kita lupa, sehingga asesor akan mengingatkan kembali, akan menambahkan supaya pemahaman kita lebih apa ya, lebih kuat dan juga lebih lengkap dalam nanti pemahaman kita seputar lisensi si WPPI ini tadi. Gitu. Jadi bukan berarti semua asesor itu merasa akan menjerumuskan kita, enggak gitu. Justru asesor itu tugasnya berat karena dia punya sumpah etika dari profesi asesor untuk memastikan bahwa kita sebagai calon asesi atau calon pemegang lisensi WPW tadi paham akan proses dan juga bagaimana resiko yang akan kita emban pada saat kita memegang tugas-tugas tadi sebagai seorang WPE. Sehingga memang akan berat sebenarnya gitu bagi dia. Kalau kita melihatnya berat karena kita ingin lulus gitu ya. Nah, makanya kita harus tenang, kita harus yakin bahwa memang tujuan kita untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Begitu. Nah, setelah nanti tanya jawab selesai, biasanya nanti dia akan memberikan sedikit evaluasi di akhir bagaimana jalannya asesmen ini. Kemudian setelah itu, apabila asesor sudah yakin bahwa kita memang layak, mereka akan bilang bahwa kita kompeten di saat itu. Kita diminta tanda tangan, kemudian juga akan diminta untuk submit data yang memang belum disubmit. Misalkan seperti contoh
foto diri atau misalkan ada yang belum kita surat pengantar dari perusahaan atau hal-hal lain yang memang diperlukan pada saat kita nanti melakukan apa namanya pengajuan lisensi ke OJK. Nah, setelah itu kita diperbolehkan pulang menunggu hasil. Setelah itu biasanya nanti kita menunggu hasil dari BNSP, Lembaga Penerbitan Sertifikasi ya di Indonesia. Itu akan muncul, nanti akan ada lembaganya, nanti akan saya tampilkan di sini seperti ini ya, di bawah sini. Jadi contohnya seperti ini. Jadi nanti akan muncul sertifikat bahwa kita sudah dinyatakan kompeten untuk mendapatkan WPE. Nah, sertifikat inilah yang akan kita bawa untuk pengajuan ke dalam Sprint OJK, sistem yang dimiliki oleh OJK untuk pengajuan lisensi WPE kita tadi gitu. Nah, setelah kita submit, kita tunggu waktu bisa bisa 1 bulan biasanya, tapi bisa juga lebih cepat. Nah, nanti akan muncul SK. Nah, setelah muncul SK, kita sudah layak atau berhak memasarkan produk karena kita sudah mendapatkan lisensi ini dari OJK. Begitu, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Saya tampilkan sini. Ya. Oke. Kira-kira yang bisa saya sampaikan tadi seperti runtutannya seperti itu, seperti apa WPP itu dan juga syaratnya bagaimana dan bagaimana mempresentasikan. Contohnya juga saya sampaikan tadi juga yang saya lakukan pada saat itu decknya mungkin akan berbeda kalau teman-teman bisa membuat yang lebih baik akan lebih bagus lagi. Intinya cukup komunikatif dan juga bisa menjelaskan apa yang ada dalam pemahaman kita kepada asesor, sehingga asesor pun yakin akan membuat kita menjadi kompeten, teman-teman. Baik, saya doakan teman-teman semuanya kompeten, berhasil dalam ujian WPPE dan bisa menjadi sales yang handal gitu ya, dan juga bisa membantu perekonomian negara dan juga perekonomian pribadi tentunya gitu ya sebagai seorang investor dan juga bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan tentunya tujuan daripada OJK dan juga mungkin dari beberapa lembaga keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan ke masyarakat juga lebih lebih banyak lagi dengan adanya tangan-tangan baru teman-teman yang sedang belajar PP ini gitu ya sehingga akan menjadi tambah banyak lagi warga masyarakat yang melek akan keuangan dan juga melek akan investasi gitu ya. Terima kasih telah mendengarkan paparan saya. Semoga cukup bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan sedikitnya dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.